Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Anggota kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama ada Hari Hartono, yang kedua ada Nurul Hasanah, yang ketiga ada Putri Nurul Khalifah, yang keempat ada Reynaldi, dan yang kelima ada Taufik Rahmat Gani. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang hakikat demokrasi. Dalam hakikat demokrasi ini ada dua pengertian demokrasi. Yang pertama ada pengertian etimologis dan yang kedua ada pengertian terminologis. Dalam pengertian etimologis, dalam sudut pandang bahasa atau etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa, demokrasi merupakan pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Dan yang kedua, ada pengertian terminologis demokrasi. Nah, dalam pengertian terminologis ini, banyak sekali definisi-definisi demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli politik. Yang pertama, ada menurut Hari Soche, beliau menyebutkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain. Yang kedua, ada menurut Henry B. Mayo, beliau mengemukakan bahwa demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat. Dan yang ketiga, ada menurut C.F. Strong, beliau menyebutkan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas. Yang keempat, ada menurut Samuel Huntington, beliau menyebutkan sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suaranya. Dan yang kelima, ada menurut Abraham Lincoln, beliau menyebutkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hari Hartono. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis demokrasi. Ada demokrasi berdasarkan cara penyampaian pendapat. Yang pertama, demokrasi langsung, di mana dalam demokrasi langsung rakyat diikutsertakan dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan. Lalu yang kedua, ada demokrasi tidak langsung, di mana demokrasi ini mengambil keputusan dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilih dalam pemilu. Dan yang ketiga, ada demokrasi perwakilan. Dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat, demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat, namun wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. Dan ada demokrasi dibagi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal. Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemerintah pun diminimalisir, bahkan ditolak. Dan yang kedua, ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini bertujuan mensejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas. Demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi ini berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Dalam demokrasi tersebut, musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan karena setiap keputusan dapat dicapai dengan mufakat. Namun, jika tidak tercapai dengan mufakat, maka keputusan yang ditempuh melalui pemungutan suara. Dan selanjutnya saya jelaskan mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Ada 3. Yang pertama, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhurnya, lalu menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur.
Dan yang ketiga, mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan iptek tanpa merugikan pihak lain. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari prinsip demokrasi ini, di mana demokrasi ingin mencapai suatu hak-hak masyarakat yang dapat dipenuhi sepenuhnya, agar tidak ada hak yang dicurangi ataupun hak yang tidak dipenuhi oleh negara untuk rakyatnya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Hasanah. Baik, materi selanjutnya tentang teori demokrasi akan dijelaskan oleh saya, Nurul Hasanah. Yang pertama itu ada teori demokrasi ekonomi, yang pada prinsipnya itu sama dengan pasar dalam ekonomi. Pemegang kekuasaannya dipegang oleh para pemegang saham. Yang kedua itu ada demokrasi langsung. Muncul dari pengalaman bahwa wakil-wakil politik maupun lembaga-lembaga politik seperti partai, pemerintah, parlemen, pada umumnya berusaha untuk memisahkan diri dari kepentingan rakyat. Yang ketiga itu ada demokrasi media yang populistik. Lebih merupakan bentuk kegiatan tertentu dari demokrasi ketimbang sebuah model normatif dari demokrasi modern. Yang biasanya itu media ditampilkan di televisi, namun kalau di demokrasi media yang populistik ini bisa ditampilkan di media manapun. Yang keempat, ada demokrasi partai yang partisipatif. Demokrasi partai pluralistik dapat menggabungkan efisiensi antara politik dan partisipasi. Yang kedua ada model demokrasi. Model demokrasi yang pertama itu ada modelnya demokrasi presidensial atau parlementer, yang berarti presiden memiliki kedudukan kuat dalam pembuatan keputusan dan kekuasaan politik yang kuat pula. Jadi dalam demokrasi parlementer ini presiden menjadi pemegang kekuasaannya. Yang kedua ada demokrasi perwakilan atau demokrasi langsung, yang mempercayakan sepenuhnya pengambilan keputusan di tingkat parlemen oleh wakil-wakil yang dipilih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Taufik. Ya, selanjutnya ada demokrasi liberal ya. Ya, demokrasi ini dilaksanakan tahun 1950 sampai 1959 ya. Demokrasi liberal ini berlangsung selama 9 tahun. Demokrasi ini berdasarkan konstitusi dengan undang sementara tahun 1950, karena pada zaman itu negara kita ini belum sepenuhnya merdeka ya, karena Belanda melakukan agresi militer dan 1 dan 2. Ya, demokrasi ini merupakan sistem parlementer, yaitu parlemen, DPR bertanggung jawab menentukan kabinet dan pilihan tersebut. Ya. Dalam sistem ini kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah presiden. Selanjutnya adalah demokrasi terpimpin. Ini demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Demokrasi ini adalah sistem pemerintahan menjadikan seluruh pihak bertanggung jawab dan memberikan arahan hanya dari presiden. Arti semua sistem itu bertanggung jawab ke presiden itu sama dengan diktator ya. Ya, semua kekuasaan tuh presiden semuanya. Menurut TAP MPR tahun nomor 8 MPRS strip 1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat yang bisa adalah permusyawaratan tanpa perwakilan. Pada saat itu konstitusi berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, selanjutnya adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan kelima dasar Pancasila. Terdapat pada Pancasila, demokrasi ini dari tahun 1966 sampai sekarang. Ya, selanjutnya adalah pendidikan demokrasi.
Pendidikan demokrasi adalah sistem demokrasi suatu negara berkaitan dengan dua hal, yaitu institusi atau struktur demokrasi dan perilaku kultur demokrasi ya. Institusi dan atau struktur demokrasi menunjuk tersedia lembaga-lembaga pemerintah untuk menstabilkan suatu negara ya. Suatu negara dikatakan demokrasi bila terdapat di dalam negara itu terdapat lembaga-lembaga yang sama kuat dan kultur demokrasi yang menunjukkan perilaku nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Ya, selanjutnya presentasi akan lanjutkan oleh Renaldi. Silakan. Sekian dari saya. Ya, untuk materi tujuan pendidikan demokrasi akan disampaikan oleh saya. Tujuan pendidikan demokrasi ialah mempersiapkan warga negara atau masyarakatnya untuk berperilaku dan bertindak secara demokratis melalui aktivis yang ditanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi yang dirancang untuk memelihara kelangsungan kehidupan yang demokratis. Dalam pengembangan sikap tanggung jawab dalam masyarakat, ketaatan terhadap perilaku etis dan penanaman ciri pandang yang luas. Selanjutnya itu PKN sebagai pendidikan demokrasi. Di setiap sekolah maupun perguruan tinggi sudah menerapkan atau sudah mengajarkan tentang mata kuliah maupun mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu mengemban misi sebagai pendidikan nasional. Di sini menurut International Commission of Jurists sebagai organisasi ahli hukum berpendapat bahwa suatu negara bisa dikatakan demokrasi bila di dalamnya terdapat lembah politik demokrasi yang menunjukkan pada nilai-nilai demokrasi dalam bermasyarakat syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, yaitu dengan cara mengedukasi warga negaranya tersebut. Dan diajarkan pula untuk menciptakan warga negara yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945, meliputi karakternya yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, peduli, damai, dan bertanggung jawab, sehingga nanti dapat diandalkan oleh bangsa dan juga negaranya, yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bermasyarakat. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai demokrasi dan pendidikan demokrasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya tutup. Sekian dan terima kasih.